Kamu sudah mulai digantikan. Kamu saja yang belum menyadarinya. Kecerdasan buatan dijual sebagai asisten yang tidak berbahaya, alat untuk membuat hidup lebih mudah, bekerja lebih cepat dan lebih cerdas, lebih baik dan lebih pintar. Tapi mereka diam-diam sedang belajar bagaimana melakukan pekerjaanmu. Saat kamu menghemat waktu, AI sedang belajar untuk menggantikanmu. Bos-bos teknologi ingin membawa kita ke era yang disebut sebagai era kecerdasan, di mana mesin akan mengambil alih semua pekerjaan yang berat, membosankan, dan berbahaya. Sementara itu, manusia akan bebas untuk memejar peluang-peluang baru yang menarik. Tapi di balik janji yang menilap itu, ada kenyataan yang lebih gelap. Di balik layar, keahlianmu sedang dihapus. Pengalamanmu tidak ada harganya. Masa depanmu sudah ditentukan, dan itu tidak melibatkan dirimu. Inilah kebohongan OpenAI, dan jika berhasil, ini tidak hanya akan mengubah dunia kerja, ini akan menghancurkan masyarakat. Bab 1. Kematian resume. Dunia kerja telah berubah, tetapi satu hal selalu tetap sama, resume. Setiap baris, setiap pencapaian, setiap lembur malam dan pagi buta adalah bukti bahwa kamu berjuang untuk sampai ke tempatmu sekarang. Ini lebih dari sekedar selembar kertas, ini adalah ceritamu. Kamu mengandalkannya untuk membuka pintu, mendapatkan rasa hormat, dan meraih peluang yang telah kamu perjuangkan. Dan sekarang, itu sedang diserang. Sam Altman dan para CEO Silicon Valley lainnya tidak peduli dengan keahlian yang sudah kamu kuasai selama bertahun-tahun. Semua itu akan menjadi tidak berarti begitu agen AI sudah mempelajarinya. Mata pelajaran yang sudah kamu bayar jutaan rupiah untuk dipelajari di perguruan tinggi tidak akan membuat siapapun terkesan ketika model bahasa besar bisa mengucapkan setiap detailnya kapan saja diminta. Jam-jam yang sudah kamu habiskan untuk menaiki tangga karir di perusahaan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan AI yang maha kuasa dan maha tahu yang bekerja tanpa henti sepanjang waktu. AI itu bisa melakukan apapun yang bisa kamu lakukan dengan lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Inilah masa depan yang sedang dikejar oleh OpenAI dan perusahaan-perusahaan lain. Tapi mereka tidak melihatnya seperti itu. Bagi mereka, kemunculan kecerdasan umum buatan atau AGI adalah sesuatu yang patut dirayakan. AI tingkat berikutnya ini tidak hanya akan membantu, tapi juga akan berpikir seperti manusia. AI ini akan bergerak dengan mulus dari satu industri ke industri lain, memecahkan masalah dan, menurut kata-kata OpenAI sendiri, mengungguli manusia dalam sebagian besar pekerjaan yang bernilai secara ekonomi. Dengan kata lain, apapun yang bisa dilakukan manusia, AG akan bisa melakukannya dengan lebih baik. Dan ini bukan mimpi fiksi ilmiah yang jauh di masa depan. Ini adalah hitung mundur yang dimulai pada tahun 2024. OpenAI memperkirakan akan mencapai tujuannya pada tahun 2030 dan Sam Altman sangat antusias dengan hal ini. Dalam manifestonya sendiri yang dibagikan secara online pada postingan blog bulan September 2024 berjudul The Intelligence Age, Sam Altman mengatakan, "Saya percaya masa depan akan begitu cerah sehingga tidak ada yang bisa menggambarkannya dengan adil jika mencoba menulisnya sekarang." Ciri khas utama dari era kecerdasan adalah kemakmuran yang sangat besar. Dia berbicara tentang memecahkan masalah yang telah menghantui umat manusia selama beberapa generasi, mencapai hal-hal yang selama ini hanya menjadi impian manusia, mengatasi krisis iklim, menciptakan koloni di luar angkasa, dan membuat terobosan besar dalam ilmu pengetahuan. Dia juga berusaha menenangkan ketakutan tentang kecerdasan umum buatan dengan mengklaim bahwa sejarah selalu menggantikan pekerjaan lama dengan yang baru setiap kali teknologi berkembang. Namun kali ini tidak akan sesederhana itu. Pekerjaan tidak akan digantikan atau hilang. Pekerjaan hanya akan berubah. Dia menambahkan bahwa dia tidak takut kita akan kehabisan hal untuk dilakukan karena manusia memiliki keinginan bawaan untuk mencipta. Kecerdasan buatan akan memungkinkan kita memperkuat kemampuan kita sendiri seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Altman sangat pandai menjual visinya. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, celah-celahnya jelas terlihat. Katakanlah Altman mendapatkan apa yang dia inginkan, dan kecerdasan umum buatan mengambil alih semua pekerjaan yang bernilai ekonomi. Apa yang terjadi pada lulusan baru, pekerja kantoran, karyawan tingkat pemula yang berjuang hanya untuk mendapatkan pijakan? Nah, mereka tidak termasuk dalam visi masa depan OpenAI. Karena jika sebuah mesin bisa melakukan pekerjaan seorang pegawai junior atau karyawan tingkat pemula dengan biaya yang jauh lebih murah, maka karyawan itu bukan lagi aset, melainkan menjadi beban. Altman ingin menggambarkan ini sebagai pembebasan, sebuah dunia di mana manusia bisa mengejar kreativitas, sementara mesin menangani semua pekerjaan membosankan. Mereka mengklaim sedang membangun sebuah alat yang akan memberdayakan sekaligus melampaui kemampuan manusia. Apakah Anda melihat masalahnya? Kedua gagasan itu tidak mungkin benar-benar bisa berjalan bersamaan. Anda tidak bisa memberdayakan seorang pekerja dengan membuat keterampilan inti mereka menjadi benar-benar usang. Dan Anda tidak bisa membangun sebuah ekonomi dengan menghilangkan cara-cara orang benar-benar menghasilkan uang.
Prediksi AGI 2030 dari OpenAI menunjukkan bahwa perangkat lunak untuk mendukungnya pasti sudah ada. Tapi perangkat kerasnya itu cerita yang berbeda. Bab 2, Fata Morgana Matematika. Dunia AI sangat bergantung pada scaling laws. Pada dasarnya, jika Anda menambahkan lebih banyak data dan lebih banyak daya pemrosesan yang mereka sebut compute, AI akan menjadi lebih pintar dan lebih mampu. Secara teori, tidak ada batas atas untuk hal ini. Perusahaan bisa terus memberi AI lebih banyak data, lebih banyak daya komputasi tahun demi tahun, sambil menyaksikan model mereka mencapai tingkat kecerdasan baru. OpenAI sudah mengakui bahwa AGI akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Altman telah berbicara tentang membeli sejumlah besar energi dan chip untuk membangun klaster komputer raksasa. Tujuannya adalah menurunkan biaya komputasi sampai komputasi menjadi nyaris tak terbatas, melimpah, murah, dan tersedia di mana-mana. Sekali lagi, itu terdengar sempurna, hampir seperti utopia, tapi itu hanyalah ilusi, angan-angan belaka. Untuk mendukung revolusi AGI-nya, OpenAI bertaruh habis-habisan pada proyek yang disebut Stargate. Ini adalah usaha patungan untuk membangun infrastruktur AI baru bagi OpenAI di Amerika Serikat. Mereka memulai dengan dana fantastis sebesar $100 miliar yang diinvestasikan ke dalam klaster superkomputer raksasa. Itu baru langkah pertama dari visi jangka panjang Stargate yang pada akhirnya diperkirakan akan menelan biaya $500 miliar pada tahun 2030. Dan itu karena AI tidak pernah puas. AI selalu menginginkan lebih banyak data, lebih banyak sumber daya, lebih banyak daya. Menurut beberapa ahli, jika OpenAI terus berjalan dengan kecepatan saat ini, mereka akan membutuhkan 10 kali lebih banyak data dan 100 kali lebih banyak komputasi setiap 2 tahun. Itu berarti miliaran dolar lagi harus dialokasikan untuk pusat data, energi, dan perangkat keras. Bahkan ekonomi terkaya pun akan kesulitan untuk mempertahankan itu, dan OpenAI bukanlah negara kaya. Bahkan bukan bisnis yang menghasilkan keuntungan. Saat ini, OpenAI beroperasi dengan defisit besar, dengan pendapatan tahun 2024 sebesar $3,4 miliar dan kerugian sebesar $5 miliar. Perusahaan ini membakar uang. Untuk memberikan gambaran, kerugian sebesar $5 miliar itu setara dengan seluruh PDB negara-negara seperti Liberia, Suriname, Greenland, atau beberapa negara di Karibia. Satu perusahaan saja menghabiskan jumlah uang yang sama dengan yang menggerakkan seluruh perekonomian nasional setiap tahunnya. Itu tidak berkelanjutan. Itu tindakan putus asa. Jika berpikir lebih jangka panjang, Altman bahkan pernah mengatakan bahwa investasi sebesar $7 triliun diperlukan untuk membangun inisiatif pembuatan chip global. Itu sekitar 7% dari seluruh PDB dunia. Semua ini miliaran dolar dihabiskan, superkomputer dibangun, energi dikonsumsi, dengan harapan semua itu cukup untuk mencapai AGI. Dan entah bagaimana, itu akan menghasilkan cukup kekayaan untuk mengembalikan investasi miliaran itu dan bahkan lebih banyak lagi. Ini adalah sebuah perjudian, sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya dan sesuatu yang sangat disukai Silicon Valley. Bagian dari industri teknologi dijalankan dengan blitz scaling, yaitu gagasan bahwa Anda merugi di awal untuk membangun produk Anda dan menguasai pasar. Harapannya suatu hari nanti Anda akan menaikkan harga dan meraup keuntungan setelah kekacauan awal berlalu. Kecuali Anda tidak bisa melakukan blitz scaling terhadap hukum fisika. Itu bergantung pada keajaiban fisik. Gagasan bahwa semikonduktor kelas atas dan sumber daya komputasi bisa meningkat 10 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 dekade, itu tidaklah realistis dan tidak akan pernah terjadi. Dan kita bahkan belum membahas kebutuhan energi dari revolusi AGI. Bab 3. Memberi daya pada dewa digital. Bahkan, jika klaster besar yang dibutuhkan untuk AGI berhasil dibangun, bagaimana cara memberi dayanya? Dunia digital itu sendiri tidak benar-benar tanpa beban. Itu tergantung pada perangkat keras yang harus dicolokkan dan diberi daya. Hanya saja skalanya jutaan kali lebih besar. Diperkirakan satu permintaan ChatGPT saja menggunakan sekitar 10 kali lebih banyak listrik dibandingkan pencarian Google. Itu kira-kira sama dengan jumlah daya yang dibutuhkan untuk menyalakan sebuah lampu LED kecil selama sekitar 20 menit. Sekarang, bayangkan jika itu diperbesar skalanya. Terapkan itu pada miliaran pengguna, jutaan permintaan setiap jamnya. Hasilnya, permintaan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia, jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh jaringan listrik saat ini. Rene Haas, CEO perusahaan desain semikonduktor dan perangkat lunak asal Inggris, ARM Holdings, percaya bahwa pusat data AI bisa menghabiskan hingga 25% dari seluruh pasokan listrik Amerika Serikat pada tahun 2030.
Saat ini, AI hanya menggunakan 4% dari pasokan listrik Amerika. Para ahli lain setuju dengan berpendapat bahwa Amerika Serikat perlu memperluas kapasitas jaringan listriknya sekitar 20% hanya untuk mengikuti perkembangan industri AI yang terus berkembang. Secara nyata, itu berarti Amerika Serikat harus menambah seluruh kapasitas pembangkit listrik dari negara Eropa besar seperti Jerman ke jaringannya dalam waktu kurang dari 1 dekade. Sekali lagi, ini bukan hanya ambisius, tapi juga mustahil. Pembangkit listrik tidak bisa muncul begitu saja dalam semalam. Reaktor nuklir, satu-satunya sumber bebas karbon yang mampu menghasilkan daya sebesar ini, bisa memakan waktu lebih dari 1 dekade untuk dibangun, bahkan kadang lebih lama lagi, karena regulasi, penundaan, dan hambatan konstruksi yang tak terduga. Miliarder teknologi tahu soal ini, tapi mereka juga tampaknya percaya bahwa mereka bisa mengakali atau melanggar aturan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Microsoft sedang berusaha untuk memulai kembali proyek pembangkit nuklir Three Mile Island untuk membantu memenuhi kebutuhan AI yang tak pernah terpuaskan. Ini adalah tindakan putus asa lainnya. Tanda yang jelas bahwa tanpa pasokan listrik swasta yang besar, era kecerdasan sama sekali tidak punya peluang untuk tiba pada tahun 2030. Dan listrik bukan satu-satunya masalah. Sebuah pusat data tunggal membutuhkan jutaan kabel tembaga tegangan tinggi dan transformator listrik berukuran besar. Rantai pasokan tembaga global sudah terbebani karena industri lain dan lonjakan kendaraan listrik. Para ahli memprediksi kapasitasnya akan mencapai batas penuh pada akhir 2020-an dan tetap akan kekurangan setidaknya 10% dari permintaan global. Dunia masih belum memiliki cukup bahan mentah untuk mendorong pengembangan AGI. Ini bukan dugaan, ini fakta. Václav Smil adalah salah satu pakar energi terkemuka di dunia. Dia menghabiskan puluhan tahun mempelajari transisi energi dan dia tahu betapa lambatnya proses itu sebenarnya. Transisi itu tidak memakan waktu beberapa tahun, tapi memakan waktu beberapa generasi. Seperti yang diperingatkan oleh Smil, para calon penguasa dunia dari Silicon Valley telah menyadari bahwa transisi energi tunduk pada rentang waktu dan kendala teknis yang berada di luar jangkauan mereka. Tapi jika Altman dan OpenAI tahu bahwa revolusi energi tidak bisa dipaksakan hanya dengan uang, mengapa mereka terus menjanjikan tahun 2030? Sebenarnya, apa yang sedang mereka bangun dengan perlombaan infrastruktur ini? Bab 4. Kaum elit komputasi. Disinilah segalanya mulai menjadi mengkhawatirkan. Sejarah menunjukkan bahwa ketika muncul cara produksi baru, kekuasaan jarang tersebar. Kekuasaan tetap berada di tangan segelintir orang. Zaman uap ditopang oleh industri baja. Zaman internet didominasi oleh ISP. Sekarang di era AI, kekuasaan tidak akan diukur dengan barel minyak atau dolar. Itu akan diukur dalam flops, operasi floating point per detik. Siapapun yang menguasai daya komputasi, menguasai masa depan. Dan itu berarti kelas elit baru akan lahir, yang disebut bangsawan komputasi. Leopold Aschenbrenner, mantan peneliti OpenAI, terus memperingatkan. Dalam sebuah laporan berjudul Situational Awareness, dia memaparkan realitas geopolitik yang mengkhawatirkan di balik perlombaan AI. Dia memperingatkan bahwa kebutuhan fisik dari AGI sangat besar, sehingga hanya segelintir perusahaan terkaya di dunia yang akan mampu ikut serta. Dan ini bukan hanya sesuatu yang tak terelakkan, tapi sudah terjadi sekarang. Aschenbrenner mengatakan, pada tahun 27 atau 28, babak akhir akan dimulai. Pada tahun 2028 atau 2029, ledakan kecerdasan akan berlangsung. Pada tahun 2030, kita akan memanggil kecerdasan super dengan segala kekuatan dan kemampuannya. Risiko semuanya menjadi, menurut kata-kata Aschenbrenner, keluar jalur akan selalu ada. Para analis khawatir dengan dunia di mana begitu banyak kekuatan berada di tangan hanya beberapa mega korporasi saja. Jika OpenAI dan raksasa teknologi lainnya berhasil, mereka akan menguasai sarana produksi untuk kecerdasan itu sendiri. Dan kita belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Semakin pintar teknologi ini, semakin mahal biaya pelatihan dan pemeliharaannya. Itu hanya akan meningkatkan hambatan masuk. Hasilnya akan menjadi semacam sistem feodal. Siapapun yang ingin menjalankan bisnis atau menawarkan layanan harus menyewa kecerdasan dari para bangsawan komputasi. Karena siapapun yang memiliki kecerdasan yang menggantikan tenaga kerja akan memiliki hasil ekonomi dari umat manusia. Ini sepenuhnya bertentangan dengan filosofi awal pendirian OpenAI. Perusahaan ini dimulai sebagai organisasi nirlaba. Piagamnya adalah untuk memastikan bahwa AGI akan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Mereka menjanjikan keterbukaan, transparansi, dan pagar pengaman di setiap langkah. Piagam itu telah berubah. Perusahaan telah direstrukturisasi menjadi entitas yang berorientasi pada keuntungan. Pagar pengaman itu sudah tidak ada lagi. Misi mereka tidak lagi tentang meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Semuanya sekarang hanya soal keuntungan. Dan inilah
lebih dari apapun yang menyoroti inti dari kebohongan OpenAI tentang AGI. Mereka mengklaim bahwa teknologi ini akan menjadi kebaikan bersama, bahwa teknologi ini akan membawa era yang lebih cerah dan lebih makmur untuk semua orang. Sementara itu, apa yang sebenarnya dilakukan OpenAI adalah membangun benteng pribadinya sendiri dan membuang kuncinya. Bab 5. Korporasi berdaulat. Tujuan akhir dari era AGI ini adalah restrukturisasi masyarakat seperti yang kita kenal. Altman ingin orang-orang percaya bahwa semua ini dilakukan dengan niat terbaik untuk mereka. Dia telah berbicara dalam beberapa kesempatan tentang prospek pendapatan dasar universal. Itu akan menjadi penawar yang jelas terhadap risiko kehilangan pekerjaan secara besar-besaran dan pengangguran yang disebabkan oleh AI yang sangat cerdas. Namun logika itu cacat. Jika AGI menggantikan tenaga kerja manusia, basis pajak di setiap negara demokratis akan runtuh. Tidak ada pendapatan, manusia berarti tidak ada pajak. Tidak ada pajak berarti pemerintah tidak akan memiliki uang untuk memberikan pendapatan dasar universal kepada jutaan orang. Sebaliknya, kekuasaan akan menjadi semakin terkonsentrasi. Dan bukan pemerintah yang akan menerbitkan cek ubi Anda. Itu akan menjadi sebuah korporasi yang sama yang memiliki algoritma yang menggantikan Anda. Inilah definisi dari feodalisme algoritmik. Ini adalah prospek yang menakutkan namun realistis. Publik tidak bisa memilih CEO. Mereka tidak bisa melobi algoritma kotak hitam. Demokrasi bergantung pada kemandirian ekonomi rakyat. Tapi ketika orang sepenuhnya bergantung pada entitas korporasi untuk memberi mereka uang yang mereka butuhkan untuk memberi makan keluarga mereka, mereka tidak lagi mandiri secara ekonomi. Mereka menjadi rakyat taklukan. OpenAI berpendapat bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Altman berbicara tentang perubahan pekerjaan dan peluang baru, tapi dia tidak masuk ke dalam rincian. Dia tidak menjelaskan mengapa sebuah korporasi yang berorientasi pada keuntungan akan memutuskan untuk begitu saja memberikan sumber utama kekuatan dan pendapatannya. Yang paling buruk, manifesto era kecerdasan Altman mengabaikan sesuatu yang mendasar, yaitu kontrak sosial yang telah lama ada antara masyarakat dan mereka yang berkuasa. Manifesto itu berasumsi bahwa Anda akan begitu saja menerima hilangnya kendali Anda, bahwa Anda akan sekadar mengangguk dan tersenyum saat karir, privasi, dan hak-hak demokratis Anda dilucuti atas nama agen AI super cerdas. Masyarakat sedang direstrukturisasi, bukan melalui pemungutan suara atau referendum, tetapi melalui pengejaran terhadap dewa digital. Proyek Stargate, rencana chip senilai $7 triliun, permintaan energi yang tak pernah puas. Itu semua bukanlah peristiwa yang terpisah. Semua itu adalah mata rantai dalam tatanan dunia baru. Dunia di mana kecerdasan menjadi komoditas terpusat, di mana tenaga kerja manusia tak lagi dibutuhkan, dan para bangsawan komputer menjadi raja dan ratu atas segalanya. Kebohongan tentang AGI bukanlah bahwa teknologi ini tidak akan berhasil. Kebohongannya adalah bahwa teknologi ini dibangun untukmu. Teknologi ini bukan dibuat untuk rakyat. Teknologi ini dibuat untuk menggantikan mereka. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, adakah cara untuk menghentikannya? OpenAI sedang berlomba membangun AGI lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Tapi sumber daya yang dibutuhkan mendorong perusahaan itu ke ambang kehancuran. Ketika ambisi melampaui kenyataan, dampaknya sangat mengejutkan. Dan skala penuh dari kehancuran itu mulai terungkap. Dan OpenAI merugi miliaran. ChatGPT sudah tamat.